sebelum kemerdekaan. Yang pertama, masa bangsa Portugis. Bangsa Indonesia adalah sekelompok masyarakat Indonesia yang bersatu atau dipersatukan karena adanya persamaan sejarah dan nasib di masa lampau, serta memiliki cita-cita maupun tujuan yang sama untuk kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua, masa bangsa Spanyol. Keberhasilan Portugis mendorong bangsa Eropa yang lain untuk ikut mencari untung. Kalau Portugis lebih memusatkan perhatian di Ternate, Spanyol lebih tertarik bersekutu dengan Tidore. Terjadilah persaingan antara Portugis dan Spanyol di kawasan Maluku. Spanyol kemudian membangun banteng di Tidore. Yang ketiga, masa pemerintahan penjajahan Belanda. Masuknya Belanda ke Indonesia juga sebagai akhir dari masa penjajahan bangsa Portugis. Penjajahan Portugis berakhir pada 1602. Yang keempat, masa pemerintahan penjajah Jepang. Setelah 3,5 abad Belanda menjajah Indonesia. Kemudian Jepang menggantikan penjajahan Belanda di Indonesia. Kala itu melalui Perjanjian Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Masa kedudukan Jepang dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada 17 Agustus 1945. Saat melakukan penjajahan di NKRI, Jepang membentuk beberapa organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ardianti sebagai pemateri kedua. Langsung saja. 1. Perlawanan fisik sebelum tahun 1908. Kekuasaan Indonesia dalam hasil bumi, terutama rempah-rempahnya yang melimpah, yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara luar, menyebabkan bangsa asing berbondong-bondong datang ke Indonesia. Bangsa-bangsa barat berlomba-lomba memperebutkan kemakmuran bumi Indonesia. Semenjak kekuasaan asing masuk dan menduduki wilayah Indonesia, sejak itu pula bangsa Indonesia mengalami penindasan dan pemerasan. Maka semenjak itu pula bangsa Indonesia melakukan perlawanan. Peperangan-peperangan yang penuh keberanian dalam melawan penjajahan tersebut terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Semua perlawanan yang gagah berani itu dilakukan karena didorong oleh rasa cinta yang besar terhadap tanah air Indonesia. Namun sangat disayangkan perlawanan secara fisik terhadap kekuasaan penjajahan pada masa-masa sebelum abad 20. Sebelum tahun 1908 itu masih bersifat kedaerahan, tidak ada koordinasi dan persatuan tanah air daerah. 2. Politik etika pemerintah kolonial. Penderitaan bangsa Indonesia yang berkepanjangan menimbulkan simpati dari beberapa orang Belanda, di antaranya adalah T.H.C. van Deventer. Pada tahun 1999, Van Deventer menyampaikan gagasan tentang bahasa, budaya, atau politik etika. Van Deventer menjelaskan bahwa Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi itu terus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan rakyat Indonesia. 3. Bangkitnya kesadaran nasional bangsa Indonesia tahun 1908. Lambang-lambang pendidikan didirikan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Magelang, dan Surabaya. Macam-macam suku bangsa Indonesia menempuh pendidikan di kota-kota besar tersebut. Golongan para pelajar ini merupakan golongan masyarakat yang terdidik, yang disebut sebagai kaum intelektual global. Sepelajaran inilah yang mulai menyadari bahwa melawan penjajahan harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh kekuatan bangsa secara nasional. Kaum terpelajar ini yang merintis bangkitnya kesadaran nasional Indonesia. Baik, saya atas nama Lydia sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan membacakan pembentukan BPU PKI. 1 Maret 1945, Jepang meyakinkan Indonesia tentang kemerdekaan negara. Pembentuk Dokuritsu Jumbi
Tokyokai atau BPU PKI. Penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI tanggal 7 Agustus 1945 BPU PKI dibubarkan Jepang, dan untuk menindaklanjuti BPU PKI, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI atau dokumentasi Jundi Lingkai PPKI beranggota 21 orang yang mewakili seluruh lapisan masyarakat Indonesia dipimpin oleh Ir Soekarno dengan mewakili Dr. Andes Muhammad Hatta serta penasihatnya Ahmad Subarjo. Gerakan nasionalisme. Gerakan nasionalisme muncul karena faktor internal dan eksternal. Sejumlah faktor internal yang melatar belakangi gerakan ini yaitu memperluas pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib, pengangguran, dan perkembangan organisasi etik ke daerah. Sedangkan faktor eksternal yang memprakarsai gerakan ini antara lain munculnya paha baru di dunia, kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905, dan perkembangan berbagai organisasi nasional di berbagai negara turut menjadi faktor pendorong terbentuknya gerakan ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.